Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Tri Estining Tias dari Prodi Gizi dengan NIM 23134113. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya ambil tentang nutrigenetik dan nutrigenomik. Judul yang saya ambil adalah Nutrigenetic and Nutrigenomics Viewpoints on the Current Status and Application in Nutrition Research and Practice. Jurnal ini membahas dua bidang utama dalam hubungan antara nutrisi dan genetik manusia. Nutrigenetik dan nutrigenomik keduanya merupakan fondasi dari konsep personalized nutrition, yaitu pola makan yang disesuaikan dengan karakteristik biologis setiap individu. Penelitian ini menekankan bahwa gen tidak bekerja secara statis. Pola makan kita dapat memengaruhi ekspresi gen, sementara variasi genetik menentukan bagaimana tubuh merespon makanan tertentu. Kombinasi dua arah inilah yang menjadi inti dari pemahaman nutrisi modern. Yang pertama, nutrigenetik, variasi genetik yang mempengaruhi respon nutrisi. Nutrigenetik mempelajari bagaimana perbedaan genetik antara individu mempengaruhi respon mereka terhadap makanan. Jurnal ini menyoroti beberapa contoh penting. Yang pertama, variasi LCT genetik. Beberapa individu memiliki mutasi yang membuat enzim laktase tetap aktif sepanjang hidup. Orang yang tidak memiliki mutasi ini menjadi intoleran laktosa. Efeknya perbedaan reaksi tubuh terhadap susu dan produk olahannya. Yang kedua ada gen FTO. Gen ini memengaruhi kecenderungan tubuh menyimpan lemak. Individu dengan variasi tertentu lebih mudah mengalami kenaikan berat badan. Artinya, pola makan yang standar tidak akan memberikan hasil yang sama antara satu orang dan lainnya. Yang ketiga, gen APOA1, APOA5, dan risiko kardiovaskular. Variasi gen ini memengaruhi bagaimana tubuh merespon lemak dan kolesterol. Respon terhadap diet rendah lemak atau tinggi lemak sangat berbeda tergantung genetik. Jurnal ini menekankan bahwa nutrigenetik sangat penting untuk memahami perbedaan hasil dari pola makan tertentu pada populasi berbeda. Yang kedua, nutrigenomik, bagaimana nutrisi mengubah ekspresi gen berbeda dari nutrigenetik. Nutrigenomik mempelajari bagaimana komponen makanan mengatur ekspresi gen. Jurnal Finance menjelaskan bahwa makanan bukan hanya bahan bakar, tapi juga sinyal molekuler yang bisa, yang pertama menjalankan gen, dua mematikan gen, yang ketiga meningkatkan atau menurunkan aktivitas gen tertentu. Beberapa temuan penting, yang pertama ada peran antioksidan, vitamin dan fitokimia. Zat seperti vitamin C, vitamin E, polifenol, dan kurkumin berpengaruh pada gen-gen yang terkait stres oksidatif. Mereka dapat menurunkan ekspresi gen yang menyebabkan inflamasi. Yang kedua ada asam lemak omega 3, ditemukan mampu menghambat ekspresi gen pro-inflamasi seperti NF-kB. Efeknya menurunkan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung. Lalu yang ketiga ada nutrisi epigenetik. Folat, vitamin B12, dan kolin berperan dalam metilasi DNA, memengaruhi apakah suatu gen aktif atau tidak. Nutrisi dapat memengaruhi kesehatan jangka panjang, bahkan diwariskan ke generasi berikutnya. Yang ketiga, aplikasi dalam dunia kesehatan dan praktik gizi. Jurnal ini menekankan bahwa nutrigenetik dan nutrigenomik memiliki potensi besar dalam personalized nutrition atau pola makan personal. Setiap individu bisa mendapatkan rekomendasi nutrisi berdasarkan profil genetiknya. Ini jauh lebih efektif dibandingkan pola makan one size fits all. Yang kedua, pencegahan penyakit kronis. Pemahaman ekspresi gen terkait inflamasi, metabolisme, dan obesitas membantu pertama mengurangi risiko diabetes, yang kedua menurunkan risiko penyakit jantung, yang ketiga mengontrol berat badan lebih efektif. Untuk konseling gizi yang lebih akurat, ahli gizi dapat menentukan bahwa apakah pasien cocok diet rendah karbo atau rendah lemak, toleransi terhadap gluten dan laktosa, yang ketiga kebutuhan nutrisi spesifik seperti folat atau omega 3. Kesimpulan jurnal ini menyimpulkan bahwa nutrigenetik dan nutrigenomik adalah kunci masa depan ilmu gizi. Mereka membuka jalan menuju, yang pertama ada pola makan personal berdasarkan gen, yang kedua pencegahan penyakit lebih dini, yang ketiga pemahaman mendalam tentang tubuh manusia intinya. Makanan dan gen saling memengaruhi. Memahami keduanya akan membuat kita lebih bijak dalam memilih pola makan dan lebih menghargai keunikan tubuh masing-masing. Sekian jurnal yang bisa saya sampaikan. Pengertiannya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.